Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Oktaviani. Nama saya Rizky Ramadan. Nama saya Muhammad Taufik Rafiki. Kami dari kelompok 6. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu tentang syariat Islam. Syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian persoalan seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Syariat yang berarti jalan dan sesuatu yang telah diatur oleh Allah untuk hamba-hambanya dengan menunjuk pada suatu hukum yang beragam. Dianggap sebagai tolak ukur aturan dan sistem kehidupan dalam Islam. Di antara sistematisasi syariat yang menjadi pedoman hubungan kehidupan, baik itu hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan dengan lingkungan, maupun hubungan transendental manusia dengan Tuhannya. Sifat-sifat syariat Islam. Yang pertama, umum. Maksudnya syariat Islam berlaku bagi semua umat Islam di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia yang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu, dalam hal ini sangatlah terbatas. Hal ini didasarkan pada faktor kondisi dan keberpihakan hukum pada kepentingan penciptanya. 2. Universal. Maksudnya adalah syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tidak ada satupun ketentuan Allah yang terlupakan dalam Al-Quran. Secara garis besar, Allah telah menggambarkan segalanya, baik itu pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah, dan tuntutan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. 3. Original dan abadi. Maksudnya bahwa syariat Islam benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tercampur atau tercemar oleh usaha-usaha pemalsuan hingga akhir zaman. 4. Mudah dan tidak memberatkan. Syariat Islam bukanlah aturan yang turun untuk memberatkan umat Islam dalam menjalankannya. Kalau mau kita renungkan secara jujur dan arif, bahwa memang Islam bukanlah agama yang menyulitkan pemeluknya. Aturan yang telah ditentukan bahkan untuk kemaslahatan umat manusia. 3. Sumber syariat Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama di antara umat muslim yang cenderung terdapat perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut. Al-Quran, sumber hukum Islam yang pertama. Al-Hadis, sumber hukum Islam yang kedua. Ijtihad, sumber hukum Islam yang ketiga. Qiyas, sumber hukum Islam yang keempat. Al-Quran, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Ijtihad. Ijtihad merupakan usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad diberlakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga tidak bisa langsung menanyakan kepada beliau tentang sesuatu hukum. Ijtihad dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Yang kedua ada masalah mursalah. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Selanjutnya, urf. Secara etimologi berasal dari kata rafa yarufu, sering diartikan dengan al-ma'ruf, dengan guna sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui orang lain. Sesuatu yang dipandang berpihak kepada yang benar dan diterima oleh ikhtiar sehat. Sedangkan kata urf secara terminologi, seperti yang diceritakan oleh Abdul Karim Zaidah, sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu warga karena telah menjadi hukum budaya dan menyatu dengan kehidupan mereka, berpihak kepada yang benar berupa perbuatan atau perkataan. Yang selanjutnya yaitu asas syara', yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuan dalam Al-Quran atau hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara' dan hadis itu asas kedua syara'.
Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak Rasulullah Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Dan yang selanjutnya yaitu furu' syara, yaitu perkara yang tidak mempunyai atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukannya sebagai cabang syariat Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia, kecuali diterima oleh amri setempat, menerima sebagai peraturan atau perundangan yang berlangsung dalam kawasan kekuasaannya. Yang selanjutnya adalah kias. Kata kias merupakan bentukan dari kata Arab kasa yang artinya mengukur. Selain kasa, kata yang sama artinya dengan mengukur adalah at-takdir dan at-taswiyah, yang bermakna menyamakan. Sedangkan secara istilah, kias menurut ulama usul yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Al-ilat merupakan suatu sifat yang menjadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan keberadaan sifat. Materi selanjutnya yaitu tujuan syariat Islam. Tujuan syariat Islam pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta bangsa negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan atas keturunan. Yang kedua, pemeliharaan atas akal sehat. Yang ketiga, pemeliharaan atas kemuliaan. Yang keempat, pemeliharaan atas jiwa. Yang kelima, pemeliharaan atas harta. Dan yang keenam, pemeliharaan atas agama. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.